the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, luar biasa MotoGP Qatar kemarin. Dan dari sana bisa kita simpulkan bahwa ternyata Suzuki Top Speed gila nih tenan Kamas. Suzuki berhasil mengalahkan Top Speed Ducati. Dan ini sebuah sejarah tersendiri karena kita tahu secara tradisional seharusnya mesin inline 4 memang di bawah V4 soal horsepower. Tapi ternyata Suzuki membuktikan bahwa anggapan tersebut tidak benar. Sebab kalau kita lihat data terbaru yang di-share oleh MotoGP, ternyata Suzuki menjadi motor terkencang secara top speed di Qatar kemarin. Ibu akan ajak sampean untuk memberikan semacam review kemarin bagaimana balap MotoGP Qatar yang dipastikan bahwa ternyata Fabio Quartararo mengatakan ini adalah bencana buat Yamaha. This is disaster buat Yamaha. Dan juga selamat buat Bastian ini luar biasa. Bastian ini memang luar biasa termasuk motornya karena semua percaya bahwa GP21 adalah motor yang sempurna saat ini, dan ini dibuktikan oleh Bastian ini setelah dia berhasil mengalahkan KTM dan juga Honda di pembukaan Qatar. Pol Espargaro sebenarnya juga tidak pernah menyangka bisa nyorok di depan, dan mayoritas Pol adalah penguasa kemarin sebelum pada 5 atau 4 lap disalip oleh Bastian ini. Pemilihan ban yang tepat adalah kunci kemenangan dari Bastian ini. Bastian ini menggunakan kombinasi ban depan soft sementara belakang medium, dan ini memberikan kekuatan dia atau menjadi strong point di mana dia berhasil menyalip Pol Espargaro di saat Pol sudah kehabisan ban. Itu yang pertama. Yang kedua juga selamat buat KTM ya, Binder luar biasa. Mungkin di awal-awal Binder masih belum menemukan ritme yang tepat sebab dia menggunakan ban medium, depan belakang medium, sehingga secara traksi masih di bawah untuk ban soft. Tapi pada last lap bisa kita pastikan ternyata Binder time by time bisa merangsek maju, dan ini memberikan ancaman khusus ya buat Bastian ini walaupun ternyata lapnya sudah habis. Dan selamat buat KTM yang berhasil menjadi juara kedua di Qatar kemarin. Jadi secara umum memang untuk KTM yang terbaru ini mereka fokus pada traksi, kemudian yang kedua adalah handling karena mereka suffering di tahun kemarin pada saat keluar tikungan dan juga braking masih kurang stabil. Namun di tahun ini mereka bisa improve sangat banyak. Kita bisa perhatikan bagaimana kecepatan Binder yang sangat kencang, termasuk stride-nya juga kencang, dan juga Contact speed-nya juga tidak kalah dengan Ducati, sehingga kita bisa pastikan bahwa KTM menjadi ancaman setidaknya di pembukaan Qatar ini. Kemudian congratulations buat Honda yang luar biasa bisa improve. Honda benar-benar berubah total, Cak. Honda bisa melakukan braking yang sangat dekat di tikungan, kemudian juga akselerasi keluar tikungan juga sangat baik, dan kita lihat kecepatan Honda juga termasuk oke ya, walaupun sedikit di bawah Ducati, tapi kita bisa lihat bagaimana di stride Pol Espargaro mampu mempertahankan, walaupun kalau kita lihat memang sih Cak pada final lap atau 5 lap ternyata memang suffering sebab ban kompon soft yang digunakan Pol Espargaro sudah habis sehingga dia tidak mampu berbuat banyak. Dan kita juga lihat informasinya ternyata dia melihat BBM-nya atau bensinnya sudah tirus sehingga dia harus manage untuk powernya jangan terlalu diumbar, mappingnya harus dirubah, dan ini dikonfirmasi oleh Pol Espargaro. Dan juga Marc Marquez mengatakan bahwa dia bahagia, dan yang paling baru sepertinya Yamaha harus segera berbenah. Dikonfirmasi oleh Fabio Quartararo bahwa saat ini problem terbesar Yamaha adalah top speed, sementara kalau kita perhatikan memang terasa banget sih Cak pada saat disalip oleh Ducati udah kayak hilang aja, bener nggak? Gimana nggak nangis begitu rasanya. Dan juga pada problem Qatar kemarin banyak overheat sehingga tekanannya nggak wajar karena ban MotoGP itu harus benar-benar kena fresh air. Jadi kalau kena udara segar akan stabil untuk suhunya, sementara pada saat slipstream di belakang pembalap suhu ban itu naik. Dan ini wajar ya, kalau di belakang pembalap suhu ban naik itu wajar. Namun yang menjadi pertanyaan dari Fabio adalah kenapa pada saat kemarin dia melaju sendiri nih, tidak ada pembalap lain di depan, namun suhu bannya naik sehingga handlingnya terasa sangat sulit, banyak bergerak, dan ini menjadi PR buat Yamaha. Mereka akan selidiki. Nah, untuk memberikan gambaran sampai semuanya, IWB sudah siapkan masing-masing pembalap apa yang dikatakan para pembalap pada saat balap kemarin sehingga semuanya tidak hanya asal ngemeng, Cak. Dan yang menarik juga adalah dari Jack Miller yang sangat curiga Suzuki mendapatkan tambahan 30 horsepower
Jadi ini sebuah kondisi yang mengejutkan buat Ducati pula. Bagaimana Suzuki, mesin Suzuki sudah berhasil nyalip Ducati di straight. Ini sebuah kondisi yang tidak pernah mereka bayangkan. Jack Miller mengatakan ini luar biasa. Suzuki telah menemukan sesuatu sehingga saya curiga, kata dia ya. Saya curiga mesinnya mendapatkan tambahan 30 horsepower dari tahun kemarin. Ini yang menjadi sebuah fakta yang cukup mengejutkan. Oke, jadi WB sudah siapkan ya. Kita langsung aja. Apa yang dikatakan oleh Fabio Quartararo yang mengeluhkan bahwa motornya mengalami kendala yang seharusnya bisa menjadi warning buat Yamaha. Aku memiliki start yang sangat baik, namun pada awal lap kedua aku merasa tekanan angin di ban depan terlalu tinggi, yang berarti performa ban sangat buruk sejak awal. Aku berharap memiliki kecepatan yang lebih baik, tapi ini sudah maksimal. Aku tidak bisa berbuat apapun. Ketika kita di belakang pembalap lain, tekanan ban meningkat itu normal. Tapi bencana yang harus kita hadapi adalah tanpa slipstream sekalipun, tekanan ban masih tetap tinggi. Kami perlu mencari tahu apa yang terjadi. Itu kata Fabio. Kemudian juga Fabio Quartararo mengeluhkan mengenai progres dari Yamaha yang terkesan lambat dibandingkan dengan pabrikan lain. Produsen lain seperti KTM, Honda, dan Ducati melakukan pekerjaan yang hebat selama musim dingin. Dan ini adalah hasil kerja keras mereka. Ingat, kita memenangkan kedua balapan di Qatar tahun lalu dan sekarang gapnya sangat jauh di belakang. Ini membuatku khawatir, kata Fabio. Lalu tambahnya lagi, tujuan nomor satuku adalah memenangkan balapan. Yang paling penting bagiku adalah memiliki motor terbaik, motor pemenang. Aku pasti akan memperhitungkannya, dan jujur sekarang aku tidak memiliki percaya diri terhadap motor. Tetapi tugasku adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin di setiap balapan dan memberikan kemampuan maksimalku terlepas dari apakah aku berjuang untuk kemenangan atau hanya di posisi 15. Ini sebuah jawaban yang sepertinya desperate ya, sedikit frustasi Cak. Ini karena soundingnya kenapa Fabio itu tidak mau menandatangani kontrak Yamaha perpanjangan, karena dia ingin melihat perkembangan dari M1 dulu. Balap MotoGP kemarin menghabiskan 22 lap dengan jarak total 118,36 km. Kemudian untuk yang kedua adalah World Champions Classification, di mana Bastianini menorehkan poin 25, kemudian Binder ya, Brad Binder dan juga Espargaro menempati posisi 3 dengan 16 poin, Alex Espargaro dengan 13 poin, baru Marc Marquez 11 poin. Dan di bawahnya berturut-turut dengan sang juara dunia yang mengoleksi 7 poin, yakni Fabio Quartararo. Jadi konstruktor dipegang oleh Ducati dengan 25 poin, kedua KTM dengan 20 poin, Honda dengan 16 poin, Aprilia 13 poin, dan Suzuki 10 poin, sementara Yamaha paling belakang dengan 7 poin. Kemudian untuk tim, saat ini masih dipegang oleh HRC dengan 27 poin, kemudian Gresini Racing tim dengan 25 poin, baru Red Bull KTM dengan 20 poin, dan Suzuki X-Star dengan 19 poin, kemudian Aprilia Racing 17 poin, dan baru nomor 6 adalah Yamaha Monster Energy 12 poin, baru di bawahnya Pramac Racing, LCR Honda, Mani VR46 with you, dan juga Tech3 KTM Factory Racing. Ini adalah hasil torehan waktu fastest lap each rider, di mana yang ditorehkan oleh para pembalap saat membalap di MotoGP Qatar. Yang pertama adalah Bastianini, seperti biasa. Ini adalah pembalap terkencang pada saat race kemarin dengan 1 menit 54.338 detik. Yang kedua ternyata dipegang oleh Alex Espargaro dengan 1 menit 54.465 detik. Baru ketiga Brad Binder dengan 1 menit 484, disusul Paul Espargaro, kemudian Alex Rins, lalu ke-6 Marc Marquez, ke-7 Bagnaia, ke-8 Johan Zarco, 9 Joan Mir, kemudian 10 Jorge Martin. Di sini bisa kita lihat Cak, ternyata top 10 untuk fastest laps di Qatar tidak ada satupun pasukan Yamaha. Di sini kita lihat ternyata untuk pasukan Yamaha terkencang dipegang Franco Morbidelli yang nangkring di posisi 12 terkencang, sementara ke-13 Fabio Quartararo dengan 1 menit 54.916 detik dengan posisi 13. Ini adalah warning buat Yamaha pastinya. Dan ini yang paling menarik Cak, sampean akan terkejut bahwa ternyata pemegang top speed tertinggi di Qatar kemarin bukan lagi Ducati, namun untuk posisi 1 dan 2 dipegang oleh Suzuki. Ini adalah sebuah rekor yang luar biasa, dan ini sudah memecahkan image bahwa V4 selalu superior dibandingkan dengan inline 4 lewat Suzuki, di mana Joan Mir ternyata mampu menorehkan top speed tertinggi, yakni 357,6 km per jam pada saat race. Kemudian yang kedua adalah Alex Rins dengan 355,2 km per jam pada saat free practice. Baru Bastianini dengan 355,2 sama, yang kemudian disusul oleh Viñales lewat mesin Aprilia dengan 354
km per jam. Dan yang sangat-sangat menderita tentunya adalah Yamaha, karena di sini pada event best maximum speed ternyata Yamaha tidak satupun mampu masuk top 10. Justru kita perhatikan di sini rata-rata di belakang dan ditempati oleh terkencang Franco Morbidelli dengan speed 349,5 km per jam. Kemudian baru Fabio Quartararo dan yang paling buncit adalah Darryn Binder yang menorehkan top speed 346,1 km per jam. Dari sini bisa kita lihat ternyata memang PR Yamaha terbesar adalah horsepower, di mana ternyata motor mereka paling buncit dan paling lemot. Ini harus menjadi konsen dari para engineering Yamaha sebab pembalap mereka sudah mengeluh perkara ini, Cak. Nah, ini adalah data di mana para pasukan atau masing-masing pembalap unjuk gigi untuk menjadi pemenang di Qatar. Dan bisa kita simpulkan, Cak, bahwa ternyata memang Enea Bastianini sangat-sangat luar biasa di sini. Kita lihat konsistensi lap by lapnya yang memang hebat tenan, Cak. Jadi kalau kita perhatikan dari lap 2 sampai dengan lap ke-16, bahkan Bastianini ke-17 sekalipun dan juga 18 bisa bermain di angka 1 menit 54 detik. Ini luar biasa, Cak. Very consistent dan tidak pernah sekalipun di bawah 1 menit 55 hingga lap ke-19. Di mana untuk lap 19 barulah dia drop sedikit, namun tetap ya 18 ya maksudnya ya. Ke-15 ke-19 sorry. Ke-19 dia drop sedikit dengan 1 menit 55 detik. Namun secara umum semua lap time yang ditorehkan oleh Bastianini luar biasa, yakni di angka yang mencengangkan 1 menit 54. Kemudian di posisi kedua Brad Binder juga luar biasa, tapi memang Binder pada akhir-akhir lap ternyata Brad Binder bisa mendekati 1 menit 54.924. Jadi di sini sudah nguber dan tidak heran pada saat final lap pun sudah sangat dekat dengan Enea Bastianini. Kemudian yang ketiga Pol Espargaro juga hebat, Cak. Jadi pembalap Honda ini kalah pada saat pemilihan ban aja nih, Cak. Pol Espargaro ini menggunakan slick soft, dua-duanya soft ya, depan belakang, sehingga memberikan kontribusi suffering pada saat last lap. Dan saya bisa perhatikan bagaimana pada lap 19 dia sudah di take over oleh Bastianini cukup baik, hanya di lap kedua di mana dia sedang fight untuk overtake dan dia hanya di lap ini 1 menit 55, selebihnya dia di angka 1 menit 54. Semuanya, Cak, hampir semuanya hingga di lap ke 18. Baru setelah itu dia drop di 19 pada saat di attacking oleh Bastianini. Setelah itu di angka 1 menit 55. Jadi very konsisten mengingat dia menggunakan ban slick soft dan ini semuanya lunak depan belakang. Sementara untuk Bastianini dia diuntungkan karena depannya soft namun belakangnya medium. Jadi ini sangat baik pada saat last lap karena untuk Pol Espargaro sudah kehabisan ban, sementara Enea Bastianini masih memiliki traksi dan ini memberikan tekanan yang luar biasa pada Pol sehingga harus nyerah di posisi ketiga. Termasuk Brad Binder, Cak. Pada saat ini Brad Binder memang sangat-sangat luar biasa karena memilih ban depan belakang medium dan ini diuntungkan pada saat last lap. Last lap sama diperhatikan kan attackingnya bagaimana karena ban masih memiliki traksi untuk Binder, sementara Bastianini juga sudah mulai suffering pada ban depannya. Nah, sekarang kita mengintip untuk Marc Marquez. Marquez ini secara pace memang masih di bawah Pol Espargaro, Cak. Kita bisa perhatikan di sini beberapa kali Marquez menorehkan waktu 1 menit 55 dan ini tidak tergali atau tidak kita temui pada Pol Espargaro. Kemudian best lap juga 1 menit 54.643 detik. Dan kalau kita perhatikan memang cukup baik, namun tidak cukup untuk mengalahkan Pol Espargaro secara pace atau kecepatan race. Nah, juga Alex Rins demikian sama. Rata-rata dia menorehkan waktu 1 menit 55 dan sesekali saja 1 menit 54 detik. Sekarang kita akan perhatikan Fabio Quartararo. Ternyata memang ya, kalau kita perhatikan di lap time-nya, Fabio bisa kita katakan very suffering, sangat sulit dan rata-rata Fabio menorehkan waktu 1 menit 55 detik. Dan ini tentu secara pace bukanlah lawan dari 3 pembalap di depan. Nah, itu Kang Mas, data lengkap yang sudah di-share ke sampean semuanya, data yang di-share oleh MotoGP dan di-share ke sampean sebagai gambaran bahwa ternyata memang saat ini Suzuki adalah the most powerful bike di grid ya. Sekarang pertanyaannya kenapa kok pada saat balapan kurang tajam, Cak IBB, kenapa membeli? Karena, Cak, informasinya Suzuki cemerlang pada saat kondisi panas ya. Jadi pada saat aspal panas, pada saat siang hari Suzuki sangat tajam, traksinya berlimpah dan juga kencang. Namun performa mereka sedikit turun pada kondisi dingin dan celakanya balap Qatar kan malam hari, Cak. Dari informasi yang di-share oleh Suzuki atau Joan Mir atau Alex Rins bahwa mereka ternyata suffering pada saat suhu cenderung dingin sehingga memberikan efek sliding. Power is very good, tapi kalau keluar tikungan kurang mantap ya pastinya akan sulit ya. Itu konfirmasi dari Suzuki.
Dan kita bisa simpulkan bahwa ternyata memang Yamaha harus segera berbenah jika ingin mempertahankan juara dunia di musim ini, karena saat ini kompetisi makin besar, improvisasi untuk power dari Yamaha sangat minim. Kita lihat saja bagaimana nanti di Mandalika. Kita bertemu di Mandalika, insya Allah akan ke sana. Salam Gandos, matur nuwun sama selalu menonton video benaran, dan mohon maaf kalau mungkin kemarin tidak post video karena sangat sibuk. Kita akan post lagi video yang lain. Seperti biasa Kang Mas, kalau teman suka video ini teman like, share, dan subscribe. Jurnalis teman sholat 5 waktu, jangan pernah tinggalkan Kang Mas ya. Jangan pernah ditinggalkan karena itu yang paling utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gandos.